Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kali ini saya akan membahas di mata kuliah perpajakan 1 dengan materi pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak, dan fiskus. Kemudian kita akan membahas NPWP dan NPPKP. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi itu dari yang pertama tadi tentang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, NPWP dan NPPKP. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang akan kita bahas pada materi hari ini akan saya sampaikan secara jelas dan ringkas pada pertemuan minggu kali ini untuk penyampaian presentasi saya. Dimulai dengan materi yang pertama yaitu ketentuan umum perpajakan. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan ketentuan umum perpajakan? Baiklah, ketentuan umum perpajakan sebagai hukum pajak formal, undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan atau yang lebih dikenal sebagai KUP, yang mana hal itu adalah untuk mengatur mengenai prosedur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak material seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu PPN dan PPNBM, PBB, kemudian ada Undang-Undang Biaya Perolehan Hak Tanah atas Bangunan, BPHTB, kemudian ada Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang PPSP, dan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Baiklah, yang kedua ini kita akan membahas istilah-istilah dalam ketentuan umum perpajakan. Ada 3 istilah yang sering didengar di dalam ketentuan umum perpajakan itu sendiri. Yang pertama ada wajib pajak. Wajib pajak atau orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, pemotong pajak, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif maupun pajak objektif itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada subjek pajak. Nah, subjek pajak itu adalah orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, itu ada objek pajak. Nah, objek pajak itu adalah semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi, atau bahkan yang lainnya yang menurut perundang-undangan perpajakan yang dimana hal itu dikenakan pajak. Kemudian kita akan membahas materi yang kedua, yakni hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Hak wajib pajak. Ada beberapa banyak sekali hak-hak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Di antaranya yang bisa saya sampaikan di materi ini bisa dilihat di slide PowerPoint ini. Ada beberapa hak-hak yang wajib yang dipunyai oleh seorang wajib pajak. Yang pertama itu ada hak menghitung pajak sendiri, kemudian ada hak melakukan pembetulan, kemudian ada hak mengajukan permohonan restitusi, kemudian ada hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon, kemudian ada hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan, dan hak-hak yang lainnya yang bisa dilihat dari slide berikut ini. Kemudian kita akan melihat slide selanjutnya yang membahas tentang kewajiban seorang wajib pajak. Maka apa sih kewajiban seorang wajib pajak itu sendiri? Dan dapat dilihat pada slide ini bahwa kewajiban wajib pajak itu sangatlah banyak ya. Dan ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama ada mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua ada mengambil SPT surat pemberitahuan pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga ada mengisi SPT. Kemudian ada melunasi pajak kurang bayar, kemudian ada menyampaikan SPT-nya kepada fiskus atau pihak yang berwajib dalam mengurus pembayaran perpajakan. Kemudian ada wewenang dan kewajiban fiskus. Nah, badan-badan yang dapat digolongkan sebagai fiskus itu ada 3. Nah, yang pertama
Kementerian Keuangan dengan jajarannya. Ini yang meliputi ada 3 yang sangat utama, yakni ada Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Kantor Inspeksi Bea Cukai, kemudian ada Dirjen Kebijakan Fiskal. Yang kedua ada Gubernur dan Dispenda tingkat 1, kemudian yang ketiga ada Bupati Wali Kota dengan Dispenda tingkat 2. Kemudian ada wewenang fiskus, ada di sini dijelaskan nih wewenang fiskus itu apa-apa saja, tapi saya akan menjelaskannya sedikit saja. Yang pertama ada memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Maka apa? Fiskus berhak memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan itu orang maupun badan untuk melakukan hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban seorang wajib pajak itu sendiri terkait perpajakannya. Kemudian yang kedua ada melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah. Kemudian ada menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi. Kemudian ada kewajiban fiskus. Di sini kewajiban fiskus itu ada 2. Yang pertama ini ada kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum seperti melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian yang kedua, ada melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa. Kemudian yang kedua, yakni kewajiban khusus. Setelah kewajiban umum dari kewajiban fiskus itu tadi, ada kewajiban khusus nih bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak. Tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak itu sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana peraturan ini bersifat krusial rahasia jabatan itu sendiri. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang NPWP dan NPPKP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya kita sebagai warga Indonesia yang di umur 17 tahun kita berhak mempunyai KTP. Nah, sebagai seorang wajib pajak kita harus mempunyai NPWP itu untuk menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan perpajakan. Yang wajib mempunyai NPWP yakni adalah wajib orang pajak atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun. Manfaat NPWP ini sangatlah banyak, seperti dapat pengembalian pajak atas zakat dan kredit pajak fiskal luar negeri, syarat pembuatan paspor, syarat pengajuan SIUP, dan yang lain-lain. Kemudian kita membahas NPPKP. Fungsi nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, yakni ada 3 sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP tadi yang diterima. Kemudian kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan pertambahan nilai PPN dan PPNBN sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha itu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak lewat surat pengukuhan NPPKP. Berarti pengusaha kena pajak tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi seorang PKP itu sendiri. Dan itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kita bertemu di materi selanjutnya.